Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji UKIN PPG Daljak tahap 1 kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Umi Narsi. Saya mengajar di SDN Cengkareng Timur 19 Petang yang merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta PPG Daljak tahap 1 kategori 2 2022 dengan NIM 22121298200. Pada hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan menyajikan pembelajaran di kelas 5 semester 2 tema 6 yaitu panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan sosial. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit atau 2 JP. Saya mohon kritikan, masukan dan saran dari Bapak Ibu tim penguji UKIN sehingga saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid dan tercapai tujuan pembelajaran secara optimal. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Sudah siap belajar? Sudah. Sekali lagi ya Bu Guru mau lihat anak-anak hebat, laki, perempuan, bisa tepuk semangat, keluarkan semua energi positif kalian. Tepuk semangat. Oke, hari ini terlihat jelas tidak nak tulisannya? Ya. Walaupun kita masih di tempat ngungsi karena sekolah kita sedang dibangun, kita tetap semangat ya belajarnya ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasa mimpin doa? Silakan Alif. Mari semuanya kita berdoa dulu sebelum berdoa dulu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya kita mau ini absennya sudah ya, masuk semua ya. Iya. Aha, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Sekarang yang merasa dirinya laki-laki, please bantu Bu Guru. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran? Angkat tangan laki-laki. Oh, cakep. Silakan dibaca tujuan pembelajaran hari ini apa? Tujuan pembelajaran 1. Memperinci hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. 2. Memecahkan masalah yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Cakep. Tepuk tangan atas keberanian. Nanti bergilir ya. Kelompok 1, 2, 3 ini adalah kumpulan anak-anak hebat. Bu Guru tahu. Dan apa tadi tujuannya sudah
dibacakan oleh teman kalian. Pertama, menyimak tulisan tentang hak itu apa sih Bu Guru, kewajiban dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Hidup ini ada hak, ada kewajiban, ada tanggung jawab. Yang kedua, kalian akan menyimak tulisan tentang interaksi manusia. Kemudian interaksi apa? Hubungan sosial antara kamu dengan orang lain, ya. Yang ketiga, kita akan menyimak video. Kemudian melakukan diskusi kelompok, mudah sekali ya. Nanti materi diskusinya memecahkan masalah yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Kemudian nanti kita akan presentasi perwakilan tiap kelompok 2 orang. Nanti evaluasi, bilang guru susah materinya, oh guru mudah. Nanti kalian curahkan isi hati pikiran kalian, tidak apa-apa. Tidak ada yang bilang manusia itu sebagai makhluk sosial. Siapa yang bisa bantu guru, salah tidak apa-apa. Kalau sudah bisa jawab berarti tidak salah, berarti hebat, berani. Siapa yang tahu kenapa manusia disebut makhluk sosial? Ya, siapa mungkin? Ya Alif. Karena manusia membutuhkan satu sama lain, Bu. Ih, kata Alif membutuhkan satu sama lain, jadi disebut makhluk sosial. Yang kita bilangnya bagus, bagus, bagus. Makhluk sosial, kata Alif gak bisa sendiri, membutuhkan orang lain. Ada lagi yang menambahkan, kalau manusia itu disebut makhluk sosial, kenapa? Ada lagi, cakep. Karena manusia itu termasuk makhluk hidup yang suka bergaul, jadi disebut makhluk sosial. Ih, cakep. Dari pendapatnya Alif disempurnakan oleh kita. Sudah membutuhkan orang lain dan manusia itu suka bergaul. Kita bilang hebat. Sekali lagi bilang hebat. Apa sih? Kamu kalau melihat di kelas yang lain suka ada yang berantem, kenapa? Kenapa ya? Ada yang tahu? Kenapa suka berantem? Iya. Kenapa? Nah, saling ejek. Dia saling mengejek karena ada keinginan untuk saling menghina. Kenapa dia bisa menghina, mengejek? Karena mungkin Dia mau bercanda dia, tapi orang yang jadi itu udah teringat. tepuk tangan, jawaban yang bagus. Iya, bisa jadi berselisih, saling mengejek, saling menghina itu diawali bercanda ya, iseng ya. Tapi alangkah baiknya karena kalian sudah kelas 5, di dalam hidup kita tadi ada hak, kewajiban ya, tanggung jawab. Jadi kalau bercanda dipikirkan dulu. Mau tahu nggak rumus bercanda apa? Nih, Bu Guru kasih tahu rumus bercanda. Rumus bercanda, kita mau bercanda hati senang, yang diajak bercanda juga senang. Kalau kita mau bercanda ya senang, tapi yang diajak bercanda sedih. Nah, itu namanya bukan bercanda. Nanti jatuhnya berselisih. Oke. Ada lagi dalam interaksi sesama manusia berkaitan dengan hak, kewajiban, tanggung jawab. Sekarang bagaimana seseorang menjalankan haknya tanpa mengganggu hak orang lain? Nah, ada yang mau masuk ke dalam kelas, tapi kelasnya lagi dipel. Tapi yang masuk kelas itu mau ngambil sesuatu, barangnya ketinggalan. Tapi aku kan lagi ngepel, jangan aku mau masuk. Itu topiku kalau ketinggalan. Temennya, iya tapi kan ini lagi dipel. Nah, jadi caranya bagaimana? Yang tadi mengambil topik supaya tidak mengganggu hak orang lain, kewajiban orang lain, caranya gimana ya? Ya? Harus kita tolong kepada teman. Iya, tangan juga dong. Teman, kamu enggak? Kenapa? Aku mau ambil kopi gitu ya, barangnya ketinggalan. Jadi harus ngomong. Intinya, kita bisa menjalankan hak tanpa mengganggu orang lain dengan cara kita menghargai orang lain. Dengan cara tadi ngomong dulu. Ngomongnya galak apa baik-baik?
Jadi saling menghargai dengan komunikasi yang baik. Lanjut. Nah, ini dia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk bergaul, berinteraksi, memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka perlu menjalankan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sehingga tidak mengganggu hak orang lain. Dengan cara gimana tadi? Saling menghargai. Dengan cara ngomongnya baik. Paham deh. Tadi ini interaksi sosial sudah ya. Katanya interaksi sosial, kata Intan, saling bergaul guru. Apa yang dimaksudkan dengan hak? Siapa yang bisa baca? Laki-laki semuanya suara yang keras. 1, 2, 3. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima atau dimiliki. Oke. Sesuatu yang layak dan pantas diterima atau dimiliki. Nah, ini contoh hak masyarakat. Mendapat tempat tinggal yang layak, memperoleh pendidikan dasar, memperoleh penghidupan yang layak, mendapat pelayanan masyarakat, dan mendapat perlindungan hukum. Ya, itu contoh haknya. Sekarang perempuan bantu ibu guru. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Cakep. Harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya apa ya di sini banyak. Contoh masyarakat, contoh kewajiban masyarakat. Mematuhi sistem hukum dan perundang-undangan negara yang berlaku. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga keselamatan dan keamanan, menjaga kelestarian alam, dan bersikap sopan. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Kelompok 2 saja. Suaranya laki perempuan. Silakan baca. 1, 2, 3. Tanggung jawab adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya tanpa diperintah orang lain. Iya, kalian bertanggung jawab sebagai murid, bertanggung jawab sebagai anak, tanpa disuruh oleh mamanya. Tapi kan tempat tidur, ini aku bukan kewajiban aku, tapi tanggung jawab aku sebagai anak. Ya, itu. Lanjut. Ini ada tanggung jawab masyarakat. 1, memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. 2, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. 3, meningkatkan rasa solidaritas. 4, menghapus tindakan diskriminasi. Sana perempuan, jangan main di sini. Nah, itu namanya diskriminasi gender, jenis kelamin gak boleh. Sana kamu, yang tinggi-tinggi aja, yang belum tinggi gak boleh main, gak boleh. Itu sudah diskriminasi dalam hal fisik, gak boleh ya. Oke, semua di mata Tuhan, di mata Allah sama. Yang dilihat adalah iman takwanya. Satu, tepuk tangan 3 kali. Ya, kelompok 2, tepuk tangan 1 kali. Nah, kelompok 3, tepuk tangan 1 kali. Oke, konsentrasinya hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Kita dibagi 3 kelompok ya sayangnya. Oke, yuk kita diskusi yuk. Tiap kelompok berdiskusi tentang satu masalah dari tayangan video yang berbeda. Kelompok 1 siap ya? Walaupun kelompok 1 ini masalahnya nanti akan ditampilkan, kelompok 2, kelompok 3 simak baik-baik ya. Nanti kalian bisa memberi tanggapan atau pertanyaan. Bentar. Assalamualaikum. Jumpa bersama Ibu Uminasi, guru kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan satu masalah untuk kelas 5. Dengarkan baik-baik ya. Di satu RT ada pembagian sembako bagi warga tetap, yaitu kartu keluarga dan KTP-nya di wilayah tersebut. Pak RT meminta warga yang mendapatkan sembakonya jangan dibawa pulang, tetapi dikumpulkan dulu, dijadikan satu untuk dibagikan secara merata ke seluruh warga. Sebab banyak warga yang bukan warga tetap,
sehingga mereka tidak mendapat sembako. Pak Jamal tidak setuju dengan idenya Pak RT karena akan mengurangi jatah sembako Pak Jamal. Pertanyaannya, 1. Apakah kalian setuju dengan tindakan Pak RT? Jelaskan. 2. Apa kalian setuju dengan pendapat Pak Jamal? Jelaskan. Yang ketiga, menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan berbuat adil? Selamat berdiskusi. Semangat. Ya. Kelompok 2. Sembako kan tentang sembako ya. Oke, tentang sembako. Kemudian di kelompok ini tentang apa tadi? Arisan. Ya, ini tentang peraturan ronda. Oke. Oke, Cim. Ya, 10 menit dari sekarang. Semangat. Coba lihat. Mana pulpennya sayang? Manisku. Oke. Benar ini yang Pak RT tadi ya? Bu RT. Sayang, coba dulu lihat sayangku, manis. Ayo 10 menit dari sekarang. Oke. Pak Jamal, kalau menurut saya mementingkan kepentingan sendirinya, mementingkan keluarga sendiri. Iya. Ada tanggapan? Pak Jamal katanya mementingkan keluarganya sendiri tuh. Jadi sembakonya nggak mau dibagi. Enggak mau saya aja. Kasihan ada. Gimana ada tanggapan? Setuju nggak kelompok 2 dengan pendapat kelompok 1? Kelompok 2 setuju tidak? Setuju. Oke deh. Kelompok 3 setuju tidak? Setuju. Oh, setuju juga. Oke deh. Sekarang nomor 3. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan berbuat adil? Berbuat adil kalau menurut kelompok 1 bagaimana? Apa ya Bu? Itu tulisannya apa? Ini kalau ada suatu kegiatan yang diadakan harus dibagi secara rata Bu. Adil itu merata, kata kelompok 1. Boleh tepuk tangan hasil diskusi kelompok 1. Siapa lagi yang bisa menyampaikan adil itu yang seperti apa sih? Adil itu, ini ada ibu bapak. Ibu bapak belum punya anak. Ini ibu bapak anaknya 9. Ini dikasih banyak, ini dikasih banyak. Adil tidak? Adil. Belum punya anak. Nih, kalian di rumah bertiga ada anak SD, anak SMP, anak SMA. Yang SMA dikasih 50.000, yang SMP dikasih 50.000, yang SD dikasih 50.000, yang PK mau sekolah dikasih 50.000. Itu adil tidak? Adil. Hah? Itu adil tidak? Anak, mama aku mau sekolah TK, ya ini 50.000. Yang SD aku juga mau ke CT 19, 50.000. Yang SMA juga 50.000. Itu adil tidak? Jawabannya bagus. Jadi adil itu tergantung Keperluan. cakep. Tepuk tangan buat Tita. Adil itu kata Tita tergantung keperluan. Ya anak TK cukup ya 10.000. Anak SMA-nya 50.000. Yang SMP-nya 25.000. Yang SD-nya bolehlah 15.000. Jadi adil itu kata Tita kelompok 3 tergantung kebutuhan, keperluan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Berdua perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Umi. Pertanyaan pertama, apa pendapat kalian tentang peraturan membayar uang KSP bagi yang tidak ikut roda? Pendapat kami, bisa saja peraturan itu dibuat untuk menggantikan posisi orang yang tak ikut roda malam. Jadi kami setuju dengan aturan yang dibuat HRT. Setuju? Setuju. Jadi kalau ada orang yang sakit, suruh bayar uang kas ya. Berapa uang kasnya? 50.000. Ada pendapat lain? Pendapatnya oke? Ya kelompok 1. Mungkin
bisa diganti dengan alternatif lain Bu. Misal ronda malam di besok malamnya Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Kalau kelompok 3 tadi bilang nggak apa-apa lah kalau ada orang sakit sumbang dana sosial ya. Tapi dari kelompok 1 diwakili oleh Alif, tidak usah bayar, besok aja diganti hari rondanya kalau dia Sudah sembuh. sudah sembuh. Ada lagi solusi lain dari kelompok 2? Kalau oh iya, siapa namanya dari kelompok 2 nih? Mia. Oke Mia, bagaimana Mia? Bisa digantikan oleh ayahnya atau adiknya. Oh iya, jadi tidak perlu ngeluarin uang ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi syaratnya menunjukkan dia sakit harus bagaimana? Harus ada apa? Surat dokter. Wih, cakep. Kelompok 2, kelompok 1 harus ada surat dokter. Jadi nggak ada yang ngaku-ngaku sakit ya? Oke. Ada lagi? Kelompok 3. Pertanyaan berikutnya, jika kamu menjadi kujang, apa yang kamu katakan dan lakukan selanjutnya terhadap Mehmet yang sedang roda? Ya, coba berdiri dulu. Ini jadi Mehmet nih. Ayo. Ini Mehmet akhirnya dah ketemu. Kamu ngomong apa ke Mehmet? Oh, cepat sembuh ya, Met. Semoga kamu sembuh terus kita bisa roda malam lagi. Iya. Sembuh ya. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, ternyata itu seru sekali ya. Ayo berdiri di sana. Nyanyi dulu tentang interaksi. Menyenangkan, bahagia. Oh seru, oke. Kita mau tahu ya kelompok 3 jawabannya beda dong. Menyenangkan, seru, happy. Kelompok 3 hari ini belajarnya bagaimana ya? Menurut aku pembelajaran hari ini senang, banyak yang bisa peroleh sama hari ini. Jadi pembelajarannya banyak yang bisa peroleh dari hari ini. Cakep, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tolong dibaca yang anak perempuan kesimpulannya. 1, 2, 3.
tentang kehidupan bertetangga. Ya, oke? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, gitulah. Yuk, guru mau. Alif, kegiatan apa saja yang kita lakukan hari ini, Alif? Yang kamu ingat tadi kita melakukan apa aja? Lakukan diskusi kelompok, Bu. Oke, diskusi kelompok. Apa lagi? Presentasi, Bu. Cakep. Benar ya? Coba apa lagi? Diskusi kelompok, presentasi, apa lagi? Mengerjakan kuisis. Kelompok 3, apa lagi kita tadi? Ice breaking. Oke, tepuk tangan. Apa saja kesulitanmu dalam pembelajaran hari ini? Anak kesulitannya apa sih? Gak apa-apa, ngomong aja. Bu, sulit nih di bagian ini. Ada nggak kesulitan? Ada nggak? Hah? Oh, jaringan sinyal internet kamu, ini HP kamu. Kalau bagus sih, tepuk tangan juga dong jawabannya. Ada pelajarannya sulit tidak? Ya. Oke. Ya, sekarang yang ketiga. Bagaimana perasaanmu dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Apa tidak? Oke. Ya, kita kalau berbilang kelas 5B happy gitu ya. Kelas 5B happy. Punya pesan moral buat kita semua. Hidup adalah sebuah hak yang istimewa. Karenanya kita perlu melakukan kewajiban kita untuk menjalaninya sebaik mungkin. Itu kata Wina Effendi. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang pimpin doa. Lalu kita doa. Ya, pimpin doa. Siapa yang pimpin? Alif pimpin? Ya, belakang. Siap. Jangan ada yang ketinggalan ya. Ya, Berdoa. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap duduk rapi. Oke. Terima kasih anak-anak hebat. Jangan lupa tindak lanjutnya yaitu tugas. Memikirkan satu masalah yang pernah terjadi di masyarakat di tetanggamu, tulis masalahnya, kemudian solusi jalan keluarnya apa. Tugasnya sendiri. Boleh dibantu oleh ayah, ibu, kakak diskusi di rumah. Boleh. Oke,